Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa kembali dalam channel Kang Ridwan. Kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan dari teman kita, sahabat kita yang bertugas menjadi panitia amil zakat fitrah di masjid. Pertanyaannya adalah, bolehkah panitia itu menerima zakat fitrah? Berhakkah dia mendapat bagian daripada zakat fitrah? Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kalau melihat definisi panitia itu adalah bentukan dari sekumpulan orang, ya, membentuk diri. Jadi sebuah perkumpulan untuk mengelola zakat fitrah itu. Ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita selama ini, ya. Mereka mempunyai inisiatif sendiri untuk mengelola zakat fitrah itu. Dan dari dulu dilakukan di masjid-masjid. Namun fenomena yang berkembang sekarang ini di YouTube, ya, di internet ada ustadz, ya, yang mengatakan bahwa panitia itu bukan amil dan tidak berhak menerima zakat fitrah. Nah, kita harus menelusuri, ya, keterangan-keterangan yang ada. Kalau kita melihat apa yang dikatakan amil dalam undang-undang, ya. Kalau kita melihat dalam fatwa, buku fatwa, kumpulan fatwa Majelis Ulama. Nah, ini dimulai dari tahun 75 sampai sekarang, kumpulan fatwa Majelis Ulama. Siapa yang dikatakan amil itu? Ya. Yang dikatakan amil di sini adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah. Jadi amil zakat fitrah itu orang yang bekerja mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah, itu namanya amil. Karena memang itu berdasarkan Al-Quran. Itu diangkat secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. B, seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat. Ada yang ditugaskan oleh pemerintah seperti Basnas, ini kan ditugaskan dari pemerintah, ya, presiden. Nah, Basnas itu SK presiden, kemudian berhak mengelola zakat itu, ya. Kemudian yang kedua ini, seseorang, sekelompok orang dibentuk oleh masyarakat, disahkan. Nah, seperti contoh di lapangan sekarang ini, ya kan, pengurus masjid mengumpulkan beberapa orang untuk menjadi petugas, katakanlah panitia, ya. Lalu panitia kumpulan orang tadi dibentuk dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat fitrah. Jadi panitia itu harus mendapat legalisasi dari pemerintah. Dalam hal ini, ya, Basnas, ya, mendapat legalisasi. Dan bisa saja melalui KUA yang sudah dapat ada UPZ di sana, ya. Nah, ini juga bisa di dalam ketentuan undang-undang
Nah, di sini ada buku fikih zakat kontemporer. Dalam hal sesuatu komunitas dan wilayah tertentu yang belum terjangkau oleh Basnas, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh kumpulan orang. Artinya boleh itu pengurus masjid membentuk ya badan amil itu. Baik itu pengurus takmir masjid, musola dan sebagainya. Boleh. Nah, tapi kalau tidak mendapat SK atau surat penugasan dari badan amil zakat, infak dan sodakoh dari Basnas itu namanya panitia. Nah, panitia dia bukan amil. Ya. Nah, yang selama ini terjadi di masyarakat kita, pengurus masjid tidak ada itu. Maka selama ini ya tadi sudah disebutkan ya ada penyempurnaan. Jadi dengan adanya Undang-Undang 2011 ya tentang masalah zakat ini, pengelolaan zakat ini, jadi sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga penyempurnaan. Bukan berarti selama ini tidak sah. Yang selama ini sudah sah dilaksanakan oleh masyarakat kita, cuman tinggal penyempurnaan. Itu yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita yang ada dalam buku kumpulan fatwa Majelis Ulama ini. Sama dengan bank. Bank itu selama ini nabung masyarakat itu di bank konvensional. Nah, setelah bank syariah ada, maka dianjurkan untuk menabung di bank syariah. Sama seperti ini, penyempurnaan. Jadi dengan demikian yang namanya panitia itu bukan amel. Karena dia bukan amel, dia tidak berhak mendapatkan jatah zakat fitrah itu. Karena memang di dalam Al-Quran surah At-Taubah itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya dapat diterima oleh fakir miskin, pengurus zakat yaitu badan amil ya, kemudian mu'allaf, kemudian budak, orang yang berutang, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, itu ada 8 asnaf. Nah, yang ada di situ amil titik, dia bukan panitia. Ya. Kalau amil itu berdasarkan definisi ini adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah. Nah, kan? Oleh karena itu sekali lagi penegasannya bahwa panitia zakat bukan amil. Nah, ya. Jadi selama ini mungkin ya ada kekeliruan ya, menganggap bahwa yang dibentuk oleh pengurus masjid itulah amil zakat fitrah dan berhak mendapat bagian zakat fitrah. Mungkin ada sedikit kekeliruan selama ini mungkin ya. Nah, kenapa? Karena ya memang belum ada penyempurnaan dan wajar itu terjadi di masyarakat. Karena ya selama ini kan ada perlu peningkatan, perlu ada pembelajaran yang selama ini mungkin barangkali belum diteliti, belum dijelaskan kejelasan yang sesungguhnya. Kemudian panitia itu adalah wakil orang yang berzakat. Jadi orang yang berzakat itu nitip, tolong sampaikan zakat fitrah saya ini.
Maka panitia itu adalah wakil. Kalau wakil ya tidak boleh menerima, tidak berhak dia memiliki. Maka dia sudah diantarkan zakat fitrah orang, dia harus sampaikan kepada orang lain. Nah, gitu. Jadi yang berhak menerima bagian daripada zakat fitrah itu adalah amil yang dibentuk oleh pemerintah tadi. Lalu bagaimana tentang panitia tadi? Nah, itu masalahnya. Kalau ketahuan seperti itu, tidak ada orang yang jadi panitia. Kenapa? Bekerja tanpa ada honor gitu kan. Biasanya orang bekerja itu jelas ada imbalannya. Banyak solusi yang dapat dilakukan. Di antaranya ya, karena yang bentuk panitia ini adalah pengurus masjid, maka yang berhak memberikan honornya adalah pengurus masjid. Masjid itu ada dana infak. Dan dana infak itu bisa dia berikan honor untuk petugas-petugas panitia itu. Bukan dari dana zakat fitrah itu. Zakat fitrah itu tidak boleh. Nah, kemudian kalau amil itu adalah wakil dari mustahik, ya, orang yang berhak menerima zakat itu amil. Kalau sudah zakat fitrah sudah sampai kepada amil, sudah selesai urusan. Masalah penyalurannya itu sudah lebaran atau bagaimana, tak ada jadi soal. Karena memang ya harta zakat fitrah itu seperti beras dan uang, kalau sudah sampai ke mustahik, sudah selesai. Ya, maksudnya orang yang menerima zakat seperti fakir, miskin, kalau sudah sampai dengan dia, udah. Mau dia jual itu hasil berasnya, mau dia apa, itu selesai urusan dia. Seperti orang miskin, sudah sampai dengan dia berasnya. Mau dia jadikan, mau beli daging, mau ditukarkan, selesai urusan. Nah, maka oleh karena itu si panitia, ya, bagaimana caranya agar dia juga dapat bagian dari zakat fitrah itu, ya harus melegalisasikan dulu kelompoknya itu, ya, minta atau melaporkan kepada Basnas, ya, sampai ke sana minta semacam surat tugas atau SK. Konsekuensinya ya harus melaporkan berapa hasilnya, ya, kemudian kemana disalurkan. Itu saja masalahnya. Ya, tinggal minta saja surat SK atau penunjukan sebagai katakanlah UPZ dari musola masjid-masjid itu. Supaya mereka juga berhak menjadi amil tadi, tidak hanya sekedar menjadi panitia, tapi menjadi amil. Itu saja solusinya. Ya. Lalu pertanyaannya, lah bagaimana zakat kami selama ini? Apakah tidak sah? Nah, sah itu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kadar ukuran situasi dan kondisi. Karena memang selama ini mungkin barangkali belum disempurnakan undang-undang itu. Dalam fatwa Majelis Ulama ini juga dikatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pengumpul zakat selama ini itu adalah usaha maksimal membantu masyarakat warga muslim untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Barangkali itu ya. Mohon maaf, sebenarnya saya bukan kapasitas saya untuk menjelaskan lebih jauh tentang ini. Namun berdasarkan
bacaan-bacaan saya ini, ya seperti itulah sebenarnya. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya supaya panitia di masjid-masjid itu ya diakui sebagai amel, ya minta surat lah, atau minta dibuatkan SK dari Basnas ya sebagai pengumpul zakat fitrah. Karena ini musiman, ya SK-nya musiman saja. Nah, kalau dia sudah dapat SK itu, namanya udah jelas, sudah legal, maka dia pun berdasarkan undang-undang yang ada dikatakan sebagai amel. Kalau sudah dikatakan sebagai amel, maka ada hak dia mendapat bagian daripada zakat fitrah itu. Barangkali demikian. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Ini pendapat pribadi ya, berdasarkan bacaan.